Shalom Bapak Ibu, Saudara kasih Tuhan. Setiap hari kita selalu dihadapkan pada pilihan-pilihan dalam kehidupan ini. Dan pilihan-pilihan itu mengandung konsekuensi, mengandung resiko. Seperti saat kita bangun pagi, apakah kita memutuskan untuk bangun dan mempersiapkan segala sesuatunya, atau kita lebih memilih untuk bersantai-santai di tempat tidur? Saat seorang pelajar memilih untuk tidak mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya, beresiko pada nilai yang akan dia terima atau teguran dari gurunya. Atau saat kita salah memilih jalan, salah memilih makanan, beresiko pada kekecewaan. Saat kita salah memilih kendaraan, beresiko kita terlambat atau tersesat. Jadi setiap pilihan yang kita ambil mengandung resiko. Setiap keputusan yang kita ambil hari ini ada risikonya, ada konsekuensinya. Mari sama-sama kita perhatikan bagian dari firman Tuhan yang akan menjadi pokok renungan kita pada hari ini. Kita ambil dari Kejadian 3 ayat 16 dan 17. Bapak Ibu bisa perhatikan bagian ayat ini. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan birahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, kepada Adam maksudnya, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dialami oleh Hawa dan Adam dari ayat yang baru saja kita baca tadi, itu adalah konsekuensi dosa yang telah mereka lakukan. Mereka melanggar perintah Allah untuk tidak memakan buah pengetahuan yang baik dan yang benar. Ada dalam Kejadian 2 ayat 17. Karena perbuatan dosa yang mereka lakukan, maka konsekuensinya Hawa sebagai wanita akan mengalami susah payah waktu mengandung, bahkan dibuat sangat banyak. Kesakitan akan dialami saat melahirkan, bahkan ia menjadi birahi dan tunduk kepada suaminya. Lalu Adam juga menerima konsekuensi terhadap dosanya. Karena dosa Adam, tanah menjadi terkutuk, sehingga ia menjadi susah payah waktu mencari rezekinya seumur hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dosa adalah pelanggaran atau pemberontakan terhadap hukum Allah. Seperti setiap keputusan mengandung resiko, mengandung konsekuensi, demikian pula dosa membawa konsekuensi. Dosa membawa konsekuensi pada kematian, karena Roma 6 ayat 23 berkata, karena upah dosa adalah maut. Dosa membawa pada konsekuensi, pada kematian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat seorang jatuh dalam dosa, lalu ia menyadari akan perbuatannya, ia datang kepada Tuhan. Dan saya sangat yakin percaya bahwa Allah pasti mengampuni dosa-dosanya, karena Dia Allah yang penuh dengan kasih dan karunia. Tetapi ada konsekuensi terhadap dosa yang telah kita lakukan, yang harus ditanggung, dijalani oleh orang itu. Sebagai contoh Bapak Ibu, jika seseorang dikuasai oleh kehidupan yang konsumtif,
materialisme, selalu memberi barang-barang yang bagus, memberi barang-barang yang memuaskan keinginan karena gengsi. Dengan segala cara dilakukan, meskipun tidak ada uang, ia bisa pinjam, ia bisa melakukan banyak hal, berhutang pada orang, berhutang pada saudara, berhutang kepada siapapun. Bahkan karena keinginan-keinginannya tidak terkendali, ia menjadi terikat oleh uang, ia terikat oleh pinjaman-pinjaman online. Suatu kali kemudian ia sadar bahwa hidupnya penuh dengan dosa karena mengutamakan keinginan-keinginan daging, selalu berusaha mengejar keinginan-keinginannya, hingga ia terikat oleh dosa, terikat oleh hutang. Ia datang kepada Tuhan, dan kita tahu Tuhan pasti mengampuni, tetapi ada konsekuensi yang harus dia terima terhadap dosanya. Ya karena ia terikat kepada pinjaman-pinjaman online tadi, maka ia mungkin akan dikejar-kejar oleh debt collector. Hutangnya harus dibayar, sehingga ia harus menjual barang-barang berharga mungkin yang ia miliki, menjual asetnya. Ia harus merubah gaya hidupnya dan mulai mengontrol pengeluarannya. Ada konsekuensi dosa yang harus ditanggung, meskipun Tuhan sudah mengampuni, meskipun ia sudah bertobat dan meninggalkan dosa itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selama kita tinggal dalam tubuh jasmani, kita selalu memiliki keinginan untuk berbuat dosa. Firman Tuhan berkata, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Dosa membawa kita lewat hal-hal yang kelihatannya baik, kelihatannya indah, kelihatannya mudah, nyaman, menyenangkan, namun ujungnya membawa kepada maut. Oleh karena itu, izinkan hidupmu dipimpin oleh roh, supaya kita tidak menuruti keinginan daging. Waspadalah selalu terhadap ikatan dosa, dan jangan pernah menghambakan diri padanya, karena setiap dosa membawa konsekuensi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.